Figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Do I want you or do I want the commitment? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 Praktikum Farmasi Fisika kelas D yang terdiri dari saya sendiri, Clarisha Pramirusanti Putri dengan NIM 203300714 dan teman saya Suci Desriana RS dengan NIM 203300728. Pada praktikum ini kami akan membahas mengenai pengamatan sifat bahan penguraian dengan kinetika reaksi. Alat dan bahannya yang pertama yaitu ada asam askorbat atau yang biasa dikenal sebagai vitamin C. Vitamin C ini dijadikan sampel pada praktikum kali ini. Selanjutnya ada larutan iodium, larutan Na2S2O3 atau natrium tiosulfat sebagai larutan titrannya. Kemudian ada H2SO4 di mana larutan ini berfungsi sebagai memberikan suasana asam pada larutan. Selanjutnya ada indikator amilum yang berfungsi untuk menentukan titik akhir titrasi pada praktikum ini. Selanjutnya ada set alat titrasi di mana di sini terdiri dari statif, klem, dan buret. Jadi statif dan klem ini berfungsi untuk menyanggah dari buretnya agar buret tetap tegak dan tidak miring. Kemudian ada corong yang diletakkan di atas buretnya untuk membantu memasukkan cairan atau memasukkan larutan standarnya ke dalam buretnya. Selanjutnya ada Erlenmeyer di sini sebagai wadah dari sampelnya nanti. Kemudian ada pipet tetes untuk memipet larutannya. Selanjutnya ada neraca analitik digunakan untuk menimbang bahan-bahan yang digunakan. Ada hot plate yang digunakan untuk memanaskan sampelnya nanti pada suhu tertentu. Selanjutnya ada pipet volume dan bola pipet di mana digunakan untuk memipet atau mengambil larutan yang akan digunakan. Selanjutnya ada perkamen, sendok tanduk, dan beker gelas. Adapun prosedur yang dilakukan, pertama kita menimbang vitamin C menggunakan neraca analitik. Jadi di sini ditimbang 100 mg vitamin C sebanyak 4 kali, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Jadi nanti akan terdapat 4 Erlenmeyer yang berisikan 100 mg vitamin C. Kemudian ditambahkan dengan 10 ml air, dapat menggunakan pipet volume 10 ml agar kuantitatif, dan kemudian dilarutkan. Setelah itu kita akan memanaskan pada 4 suhu yang berbeda. Jadi 4 Erlenmeyer ini dipanaskan pada suhu yang berbeda. Erlenmeyer pertama itu pada suhu 40 derajat Celcius, yang kedua 50 derajat Celcius, yang ketiga 60 derajat Celcius, dan yang terakhir itu pada suhu 70 derajat Celcius, namun pada waktu yang sama yaitu selama 1 jam. Setelah pemanasan ini, kita lakukan penentuan kadar dengan titrasi secara iodimetri, menggunakan larutan titran iodium, kemudian menggunakan asam sulfat 2N, dan juga indikator amilum. Jadi dilakukan titrasi sampai titernya berbentuk kuning kecoklatan, kemudian baru ditambahkan indikator amilum hingga membentuk kompleks berwarna biru. Kemudian kita hitung kadar vitamin C berdasarkan mililitran yang diketahui pada masing-masing suhu pemanasan, dan nanti dilihat grafik hubungan antara suhu dan kadar sehingga nanti kita dapat menyimpulkan apakah ada hubungan antara suhu terhadap kadar. Adapun hasil pengamatan yang kami lakukan, yang pertama yaitu bobot vitamin C-nya diketahui 100 mg, kemudian kesetaraan iodium terhadap vitamin C-nya yaitu 8,806 mg, kemudian
normalitas titrannya yaitu 0,1 N. Dan di sini terdapat volume titran atau milititran atau volume dari iodium yang digunakan dalam menitrasi. Jadi di sini terdapat beberapa milititran yang berbeda, yaitu volume titran pertama, kedua, dan ketiga. Jadi dilakukan triplo pada masing-masing suhu atau suhu pemanasan sebelum dititrasi, dan nanti kita lihat rata-ratanya berapa. Jadi ini sudah dihitung rata-ratanya, yaitu pada suhu 40 derajat Celcius, kan pertamanya 8,2, keduanya 8,3, dan yang ketiganya yaitu 8,5, sehingga dihasilkan rata-ratanya 8,33 mili. Begitupun untuk suhu 50, 60, dan 70 dirata-ratakan. Nah, jadi dari rata-rata ini atau rata-rata volume titran dalam mili ini kita dapat menghitung kadar vitamin C dengan rumus sebagai berikut, yaitu kadar vitamin C dalam persen adalah normalitas, yaitu normalitas titran, dikali kesetaraan, sudah diketahui juga, dikali volume titran, di sini sudah ada rata-rata volume titran, dibagi 0,1 dikali miligram sampelnya juga sudah ada. Dan kemudian dikalikan 100%. Nah, di sini kita dapat masukkan, di mana tadi N-nya 0,1, kesetaraannya 8,806, maaf, kemudian volume titrannya nanti dimasukkan pada masing-masing suhu, dibagi 0,1 dikali 100 mg, yaitu miligram dari sampelnya, kemudian dikalikan 100%. Nah, di sini kita bisa lihat pada ruas atas dan juga bawah terdapat 0,1 sehingga dapat dicoret, kemudian di sini juga terdapat 100 dan 100 sehingga dapat dicoret, sehingga pada kasus ini kadar vitamin C dapat dihitung dengan rumus 8,806 dikali volume titran, karena tadi sudah terdapat beberapa angka yang sama. Nah, kemudian kita bisa hitung pada masing-masing suhu. Misalkan suhu 40 derajat Celcius, berarti kadar vitamin C-nya adalah 8,806 dikalikan volume titran, yaitu 8,33. Nah, berikut merupakan hasil dari perhitungannya. Jadi, kadar vitamin C pada suhu 40 derajat Celcius yaitu 73,3540%, pada suhu 50 derajat Celcius 66,9256%, kemudian pada suhu 60 derajat Celcius 45,7912%, dan pada suhu 70 derajat Celcius itu didapatkan kadar 29,9404%. Selanjutnya yaitu grafik. Jadi di sini ada grafik hubungan antara suhu pemanasan terhadap kadar vitamin C dalam persen. Suhu yang digunakan itu ada suhu 40, 50, 60, dan 70 derajat Celcius. Sedangkan untuk kadar vitamin C yang digunakan yang telah diperoleh dari hasil pengamatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini pertama interpretasinya gimana? Di sini diperoleh bahwa semakin tinggi suhunya, maka semakin rendah kadar vitamin C-nya. Hal ini disebabkan karena vitamin C ini dia merupakan vitamin yang mengalami oksidasi, terutama oleh proses pemanasan. Jadi menyebabkan degradasi dari vitamin C-nya ini juga semakin besar. Perlu diketahui bahwa oksidasi vitamin C ini akan mengubah asam askorbat menjadi asam L-dehidroaskorbat yang secara kimia sangat labil dan dapat mengalami perubahan lebih lanjut menjadi asam L-diketogulonat yang memiliki keaktifan vitamin C lagi. Jadi tidak memiliki aktivitas vitamin C lagi. Jadi di sini semakin lama suhunya yang vitamin C dipanaskan, maka semakin terus-menerus vitamin C mengalami oksidasi dan lama-kelamaan tidak aktif lagi vitamin C-nya sehingga menurunnya kadar vitamin C. Jadi kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya semakin tinggi suhu pemanasan terhadap vitamin C, maka kadar vitamin C-nya itu malah makin menurun. Jadi seperti itu. Ya, sekian presentasi dari kami.
Semoga bermanfaat dan tersampaikan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.